Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 22 yang berbunyi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup bukan untuk rajin berdoa, malas bekerja. Nas renungan tentang firman Tuhan yang ditulis pada kitab Amsal 10 ayat 22 ini mengungkapkan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apa maksudnya? Ada banyak di antara orang yang beriman percaya kepada Kristus yang menerjemahkan ayat ini secara keliru atau secara salah, yaitu mereka berpikir bahwa kerja keras itu tidak ada gunanya sebab Tuhanlah yang memberi berkat. Akibatnya, orang-orang seperti ini akan rajin berdoa tetapi malas untuk bekerja. Mari bandingkan dengan ayat lain seperti yang dituliskan pada Amsal 10 ayat 4 ini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Apakah kedua ayat dalam pasal yang sama itu saling bertentangan? Tentu saja tidak. Jika demikian, bagaimana cara menjelaskannya? Ada suatu gambaran tentang bagaimana menjadi seseorang yang kemampuan berselancarnya hebat di tepi pantai. Kita bisa ikut kursus berselancar sehingga kita diajari bagaimana memilih peralatan selancar yang tepat untuk kita, bagaimana menggunakannya dengan tepat, dan bagaimana memanfaatkannya, gelombang ombak untuk berselancar di atasnya. Kita diajarkan semua hal yang berhubungan dengan penggunaan selancar dan ombak, kecuali satu hal saja, yaitu bagaimana cara membuat ombak. Tidak ada kursus yang mengajarkan bagaimana cara membuat ombak. Demikian juga dengan pekerjaan kita. Kita mungkin termasuk orang yang pintar, punya skill atau punya kemampuan yang hebat, punya sumber daya yang mumpuni, bahkan punya pengalaman yang banyak sekali. Akan tetapi, jika Tuhan tidak mengirimkan ombak atau peluang, mungkin kita akan tetap begitu-begitu saja. Namun sebaliknya, jika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka peluang yang datang berulang kali sekalipun akan berlalu begitu saja dari diri kita. Berkat hanya datang dari Tuhan saja. Itu sebabnya jangan sampai kita jadi orang yang sombong. Di sisi lain, kita juga harus belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri dengan baik, supaya ketika Tuhan mengirimkan ombak, kita bisa menangkap dan mengatasinya dengan sebaik mungkin, bahkan bisa berselancar di atasnya dengan baik. Dua kombinasi ini tidak terpisahkan, ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Mengandalkan Tuhan dan bekerja dengan rajin adalah saling melengkapi satu sama lain. Apakah kita sedang menunggu ombak? Jika ya, mempersiapkanlah diri kita dengan sungguh-sungguh. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 ini.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak memperlakukan hidup bukan untuk rajin berdoa saja, tetapi malas untuk bekerja, tetapi harus saling melengkapi antara berdoa dan bekerja. Ora et labora adalah hal yang sungguh harus juga dilengkapi dengan et scriptura, dalam arti kami boleh berdoa, kami boleh bekerja, tapi harus rajin senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Sambutlah akan harapan dan doa kami kepadamu ini Bapa, dan ajar kami untuk bersyukur di dalam segala hal. Dan kami hendak serahkan sepenuhnya seluruh pergumulan yang kami hadapi sekarang ini, apabila di dalam hal berdoa, bekerja, dan melakukan aktivitas untuk senantiasa mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mau memperlakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari, tapi dihadang oleh hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan fisik kami karena gangguan kesehatan pada diri kami, bahkan ada suara atau ada hal-hal yang memang mengganggu akan telinga pendengaran iman kami. Tuhan, tolong kami untuk mengatasinya dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus itu bekerja, memakai hati, akal, pikiran, perasaan dari iman percaya kami kepada Kristus itu sendiri, sehingga kami boleh dimenangkan karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu saja. Dan untuk itu sambutlah akan doa kami, lengkapi, sempurnakan ya Roh Kudus, karena kami hanya bermohon dalam segala kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.